Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2. Gambaran diri saya di masa depan ketika menjadi seorang guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irma Saputri Mustamin, calon guru penggerak angkatan 6 UPT SMK Negeri Nangsidrap. Pengajar praktik adalah Bapak Arbu SPD MSI, fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Ali SPD MPD. Seperti apa sih gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti program guru penggerak ini? 3 tahun ke depan, saya akan menjadi sosok seorang guru yang seperti apa ya? Seorang guru penggerak tentu di dalam dirinya haruslah memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai ini akan tercermin nantinya ketika menjalankan peran sebagai seorang guru penggerak, yaitu bagaimana memimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi penggerak komunitas praktisi. Aku yang akan datang adalah seorang guru penggerak yang dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan di sekolah saya. Peran guru penggerak yang dimulai dengan pendalaman nilai-nilai guru penggerak dalam diri guru penggerak. Aku ingin berubah. Aku akan menjadi seorang guru penggerak yang selalu senantiasa bergerak, menggerakkan ekosistem sekolah saya agar terwujud merdeka belajar dan menuntun peserta didik saya untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Seorang guru hendaknya bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Saya mengutamakan kepentingan perkembangan dan pembelajaran murid saya, tidak berdasarkan pada pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu haruslah berorientasi pada murid. Saya memerdekakan murid saya dalam belajar dan saya sebagai fasilitatornya memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka belajar dan mengeksplorasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Nilai ini menjadi pedoman saya dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yang mencerminkan nilai berpihak pada murid, yaitu menyusun kesepakatan kelas dengan melibatkan murid-murid saya, kemudian membuat suasana kelas yang menyenangkan, misalnya dengan memberikan ice breaking atau games di sela-sela pembelajaran dan membuat mereka bisa bahagia dalam belajar. Kemudian menyediakan berbagai sumber belajar kepada murid. Tidak hanya guru yang dijadikan sebagai sumber belajar oleh murid, tapi juga guru bisa memanfaatkan teknologi yang ada, bahan dari alam, budaya lokal, maupun lingkungan di sekitar murid sebagai sumber belajar. Memberikan kemerdekaan belajar kepada murid, artinya bagaimana seorang guru bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk murid bisa mengeksplorasi ide-ide pemikiran yang ada pada murid, yang bisa memberikan kebebasan untuk mereka belajar sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Kemudian memahami karakteristik murid dan menjadi motivator bagi mereka. Dengan memahami karakteristik murid kita, maka sebagai seorang guru kita bisa merancang pembelajaran yang bisa mengakomodasi karakter-karakter murid-murid kita. Berikut salah satu cuplikan video ice breaking yang saya lakukan di pembelajaran di kelas. Seperti ini dengan menggunakan permainan tebak angka dengan cepat.
ini cuplikan videonya yang bisa menciptakan suasana menyenangkan dan bahagia untuk mereka. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah mandiri. Seorang guru itu adalah seorang mau belajar sepanjang hayat. Kemandirian seorang guru penggerak tercermin dari kesadaran diri untuk tergerak meningkatkan kualitas diri dengan melakukan pengembangan diri dan perubahan tanpa harus menunggu perintah dari orang lain. Saya dengan kesadaran dan inisiatif dari diri pantang menyerah untuk selalu meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dan dengan penuh tanggung jawab bergerak melakukan aksi nyata untuk melakukan perubahan di ekosistem sekolah saya. Kemandirian saya ini mendorong saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yang mencerminkan nilai kemandirian yaitu aktif dalam komunitas belajar, baik itu misalnya dalam kegiatan MGMP maupun komunitas-komunitas pendidikan lainnya. Mengikuti berbagai pelatihan, baik dilaksanakan secara online maupun offline, misalnya melalui diklat, webinar, seminar, workshop, bimtek, dan lain sebagainya. Kemudian berinisiatif sendiri untuk membuat alat peraga dalam pembelajaran agar memudahkan guru dalam mengajar dan memudahkan murid kita untuk menerima dan memahami pembelajaran atau materi yang kita sampaikan. Kemudian membuat media pembelajaran yang interaktif yang bisa meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar. Kemudian merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. Serta yang terakhir adalah saya selalu dengan inisiatif sendiri, dengan kesadaran diri, selalu merefleksi diri saya dalam pembelajaran untuk perbaikan atau perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Seorang guru senantiasa haruslah merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Saya senantiasa terbuka, mau belajar dan berkembang, mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilalui dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekitar saya. Melakukan aksi perbaikan terhadap hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, hasil refleksi saya ini akan tercermin dalam menjalankan peran saya sebagai seorang guru. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan untuk mencerminkan nilai reflektif yaitu membuat jurnal pembelajaran, di mana pada setiap akhir pembelajaran atau setelah melakukan proses pembelajaran, saya pasti akan menuliskan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama murid saya di dalam jurnal pembelajaran saya. Kemudian menerima refleksi, masukan, saran, kritik dari rekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran atau cara mengajar saya terhadap murid. Biasanya saya meminta rekan sejawat saya untuk menjadi observer ketika saya mengajar, kemudian meminta masukan saran untuk perbaikan cara mengajar saya. Kemudian memberikan ruang untuk murid merefleksi dirinya dan merefleksi pembelajarannya. Biasanya saya meminta murid saya untuk merefleksi diri mereka, misalnya dengan menuliskannya di kertas atau menyampaikannya langsung seperti apa refleksi mereka setelah melakukan proses pembelajaran. Kemudian mereka juga saya minta untuk merefleksi pembelajaran mereka agar saya tahu apa yang mereka senangi, apa yang mereka butuhkan di dalam belajar. Kemudian membuat rekaman video pembelajaran di kelas. Nah, biasanya saya membuat rekaman video pembelajaran untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran tindak lanjut atas umpan balik. Selanjutnya, yang keempat adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini tercermin dengan didukung oleh semangat pembelajaran tim.
Seorang guru itu harus membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa kita ini adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, sehingga seorang guru itu haruslah juga berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Di lingkungan sekolah, saya menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, murid, serta orang tua murid untuk pengembangan proses pembelajaran, sharing ilmu dan pengalaman, serta menjalin komunikasi yang baik. Inti dari nilai kolaboratif ini adalah bagaimana seorang guru bisa mewujudkan atau melakukan komunikasi yang baik antar temannya, antar murid pun dengan kepala sekolah pun masyarakat di sekitar sekolah. Kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan untuk mencerminkan nilai kolaboratif ini seperti pada gambar-gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam rangka untuk melakukan transformasi pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kami di sekolah. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid, bagaimana guru dan orang tua bisa saling bekerja sama untuk mendidik dan mengawasi serta mengontrol anak didik kita. Kemudian berkolaborasi dengan murid, bagaimana seorang guru bisa melakukan komunikasi yang baik dengan murid, bisa melakukan pendekatan yang persuasif, pendekatan yang baik dengan murid agar tercipta hubungan dengan murid yang baik, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu akan berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan murid kita dalam belajar. Kemudian yang terakhir, menjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak-pihak di sekolah. Jadi intinya adalah komunikasi yang baik antar pihak-pihak sekolah agar apa yang ingin kita harapkan bersama itu bisa tercapai. Lalu yang terakhir adalah nilai inovatif. Seorang guru itu harus senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Saya akan terus mengembangkan nilai ini untuk selalu melakukan pembaharuan atau menemukan gagasan baru sesuai dengan kodrat zaman, memperbaiki mutu dan proses pembelajaran sebelumnya. Kemudian dengan berinovasi, saya bisa memfasilitasi kebutuhan murid saya dalam pembelajaran serta bisa berbagi ilmu dengan rekan sejawat. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan dan akan terus saya lakukan untuk mencerminkan nilai inovatif seperti pada gambar-gambar yang ada pada video ini, yaitu membuat dan melaksanakan ice breaking dan games edukasi dalam pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kemudian membuat media pembelajaran yang interaktif yang bisa memotivasi dan meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Kemudian membuat alat peraga yang bisa memudahkan guru untuk mengajar dan bisa memudahkan peserta didik untuk belajar. Kemudian menyediakan sumber belajar untuk murid, memanfaatkan teknologi yang ada, membuat media pembelajaran, memanfaatkan bahan-bahan dari alam, dari lingkungan sekitar, dan budaya-budaya lokal di lingkungan murid kita. Kemudian merancang kegiatan proyek atau praktikum yang menyenangkan. Murid tidak hanya dikatakan praktikum ketika di dalam laboratorium, tapi bagaimana murid bisa menerapkan teori yang mereka ketahui dan melalui praktikum atau praktek. Praktek ini atau praktikum bisa dilakukan misalnya di luar laboratorium, misalnya di lingkungan sekolah, kemudian bisa juga dilakukan di dunia maya yang akan bisa menarik
dan meningkatkan semangat belajar mereka, misalnya dengan menggunakan media laboratorium virtual contohnya. Kemudian yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan kegiatan berbagi. Setelah dengan kemandirian seorang guru penggerak mengikuti berbagai pelatihan untuk pengembangan diri, ilmu yang mereka dapatkan maka bisa mereka share atau kita bisa berbagi ilmu dengan teman sejawat atau rekan sejawat untuk mewujudkan peran kita menjadi coach bagi guru yang lain. Nah, itulah nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Dengan nilai-nilai ini dapat membantu saya untuk menjadi pendidik yang lebih kompeten dan terampil, sehingga mampu berkontribusi secara aktif melalui peran saya sebagai seorang guru untuk memberikan kemerdekaan belajar kepada murid saya, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam jiwa anak didik saya, sehingga mencetak output generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik. Mungkin cukup sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.